Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan memaparkan seminar pendidikan profesi guru berupa refleksi pengalaman belajar dan desain inovasi pembelajaran yang telah saya susun. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kristina Handayani, NIM 2422520054, peserta PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, dengan pembimbing Ibu Giatmi SPD MA. Mari kita masuk ke bagian utama presentasi ini, yaitu pemaparan alur pembelajaran yang telah saya rancang dan implementasikan selama PPG. Alur ini mencakup tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 1. Identifikasi diri. 2. Pengalaman belajar. 3. Pengalaman bermakna. 4. Artefak pembelajaran. 5. Desain inovasi pembelajaran. 6. Paradigma makna guru. 7. Rencana tindak lanjut. Alur pembelajaran yang pertama, pada identifikasi diri. Terdapat visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia, yaitu mewujudkan pendidikan di Indonesia yang adaptif dan berkeadilan, yang tidak hanya mengejar capaian akademik, tetapi juga membentuk peserta didik menjadi individu yang berkarakter kuat, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan toleran, serta berlandaskan ideologi Pancasila melalui pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata, serta menghargai keberagaman sosial, budaya, dan kondisi daerah, sehingga mampu bersaing dalam masyarakat global. Visi pribadi saya sebagai calon guru yaitu menjadi guru yang peka terhadap latar belakang dan kebutuhan peserta didik yang beragam, serta mampu menanamkan nilai-nilai karakter melalui pembelajaran yang inklusif, kontekstual, dan bermakna, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga tangguh secara moral sesuai dengan profil pelajar Pancasila di tengah tantangan zaman. Selanjutnya, upaya untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama, 1. Merancang proses pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata peserta didik, mengintegrasikan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi, serta menghargai keberagaman budaya, sosial, dan kondisi lokal peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kemampuan, kebutuhan, dan latar belakang peserta didik yang beragam, agar setiap anak mendapatkan pengalaman belajar yang adil, bermakna, dan setara, termasuk mereka yang berada di wilayah atau kondisi terbatas. Yang ketiga, menunjukkan sikap positif dalam keseharian sebagai guru, serta menanamkan nilai-nilai moral melalui kegiatan belajar, refleksi, proyek P5, dan penguatan profil pelajar Pancasila dalam berbagai situasi pembelajaran. Yang keempat, mengikuti pelatihan, terlibat dalam komunitas belajar, dan menerapkan metode pembelajaran aktif untuk membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 dan kesiapan menghadapi tantangan global. Alur pembelajaran yang kedua, pengalaman belajar. Selama saya mengikuti perkuliahan PPG calon guru, pada semester 1, saya mendapatkan mata kuliah sebagai berikut: filosofi pendidikan, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi, perspektif sosiokultural, prinsip pengajaran dan asesmen 1,
PPL 1, dan PPKS. Selanjutnya, untuk semester 2, saya mendapatkan mata kuliah sebagai berikut. Computational Thinking, Pembelajaran Sosial Emosional, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, PPL 2, Proyek Kepemimpinan, dan terakhir Seminar Pendidikan. Alur pembelajaran yang ketiga, pengalaman bermakna. Selama mengikuti PPG calon guru, yang paling bermakna menurut saya adalah mata kuliah Pembelajaran Sosial Emosional atau PSE. Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah suatu proses pendidikan yang terencana dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan untuk memahami, mengelola emosi, membangun hubungan sosial yang sehat, membuat keputusan bertanggung jawab, dan menunjukkan empati terhadap orang lain. PSE membantu peserta didik berkembang secara utuh, baik dari aspek intelektual, emosional, maupun sosial, sehingga mereka dapat belajar secara optimal, hidup harmonis dengan orang lain, serta menghadapi tantangan hidup secara positif. Berikut ini adalah pengalaman bermakna saya berdasarkan topik-topik yang dipelajari. Topik 1, kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka CASEL. Topik 2, peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau CASEL. Topik 3, experiential learning. Topik 4, experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional. Topik 5, school well-being. Pada topik 1, kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka CASEL. Pada topik ini, saya mempelajari kerangka CASEL atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, yang menjelaskan 5 kompetensi utama yang penting dalam pengembangan sosial emosional peserta didik, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Melalui topik ini, saya menyadari bahwa kompetensi sosial emosional sangat penting, tidak hanya untuk keberhasilan akademik, tetapi juga dalam membentuk karakter dan kemampuan berinteraksi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Materi ini memperluas wawasan saya tentang pentingnya mengembangkan keterampilan non-akademik dalam pembelajaran. Pada topik 2, peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau CASEL. Dalam topik ini, saya belajar bahwa guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan atau role model dalam membangun dan menerapkan kompetensi sosial emosional di kelas. Saya diajak merefleksikan sikap dan perilaku saya sendiri sebagai calon guru, serta memahami bagaimana tindakan dan komunikasi saya dapat mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik. Guru juga mampu menunjukkan empati, sabar, terbuka, dan adil akan membentuk suasana pembelajaran yang positif dan mendukung kesejahteraan emosional peserta didik. Topik ini menekankan pentingnya kesadaran diri dan tanggung jawab etis sebagai pendidik. Pada topik 3, experiential learning. Topik ini mengenalkan saya pada pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning yang dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Saya memahami bahwa proses belajar akan lebih bermakna apabila peserta didik mengalaminya sendiri, melakukan refleksi, dan menghubungkan pengalaman tersebut dengan konsep atau teori yang dipelajari. Pembelajaran ini melibatkan 4 tahap: pengalaman konkret, refleksi atas pengalaman, konseptualisasi abstrak, dan eksperimen aktif. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga secara emosional dan sosial, sehingga memperkuat pemahaman dan motivasi belajar. Topik 4, experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional.
Topik ini merupakan pengembangan dari konsep experiential learning yang secara khusus diterapkan untuk penguatan pembelajaran sosial emosional. Saya belajar bagaimana merancang aktivitas berbasis pengalaman yang memungkinkan peserta didik untuk melatih empati, kolaborasi, pengelolaan emosi, dan pemecahan masalah secara langsung. Melalui simulasi, permainan peran, diskusi kelompok, dan aktivitas reflektif, pembelajaran sosial emosional dapat ditanamkan secara lebih hidup dan adaptif. Topik ini membuka wawasan saya untuk mengembangkan pembelajaran berbasis pengalaman dengan pengembangan karakter dan kesejahteraan emosi peserta didik di kelas. Pada topik 5, School Wellbeing. Pada topik ini, saya belajar bahwa kesejahteraan sekolah atau school well-being adalah aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan holistik peserta didik. School well-being mencakup kesejahteraan fisik, sosial, dan emosional seluruh warga sekolah, termasuk guru dan peserta didik. Saya memahami bahwa sekolah yang menerapkan prinsip kesejahteraan akan mampu membangun iklim belajar yang positif, menumbuhkan rasa aman, kepercayaan diri, dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Topik ini juga mengajarkan bahwa kesejahteraan tidak hanya dilihat dari tidak adanya masalah, tetapi dari adanya dukungan, relasi yang positif, rasa memiliki, serta adanya partisipasi aktif dalam membangun budaya sekolah. Hal ini menjadi pengingat penting bagi saya sebagai calon guru bahwa peran saya bukan hanya mengajar, tetapi juga menciptakan ruang yang kondusif secara emosional dan sosial bagi pertumbuhan peserta didik. Setelah memaparkan pengalaman belajar yang bermakna, selanjutnya saya akan menyampaikan bukti dukung berupa artefak pembelajaran. Pada artefak topik 1 aksi nyata, saya memilih artefak modul ajar dan video pembelajaran pada topik 1 aksi nyata dapat dilihat pada scan barcode. Di sebelah kiri modul ajar dan di sebelah kanan video pembelajaran. Alasan saya memilih artefak topik 1 aksi nyata karena secara langsung merepresentasikan pemahaman dan penerapan saya terhadap kompetensi sosial emosional dalam konteks nyata sebagai calon guru. Melalui aksi nyata ini, saya tidak hanya diminta untuk merevisi modul berdasarkan konsep pembelajaran sosial emosional, tetapi juga mempraktikkannya dalam proses pembelajaran yang terekam dan terdokumentasi. Artefak ini mencerminkan bagaimana saya menginternalisasi teori menjadi praktek, serta menunjukkan kemampuan saya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada perkembangan sosial emosional peserta didik. Dengan adanya rekaman dan modul ajar revisi, artefak ini menjadi bukti konkret keterlibatan saya dalam proses pembelajaran yang reflektif, aplikatif, dan sesuai dengan tujuan pendidikan masa kini. Yang kedua, saya memilih artefak ujian tengah semester. Modul ajar dan video pembelajaran UTS dapat dilihat pada scan barcode. Di sebelah kiri modul ajar dan di sebelah kanan video pembelajaran. Alasan saya memilih artefak ujian tengah semester ini karena berisi tugas untuk membuat modul ajar dengan penerapan pembelajaran sosial emosional atau SEL. Dan saya merancang modul ajar IPAS kelas 3 semester 2 berbasis kurikulum Merdeka. Modul ini saya anggap penting karena mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dan model problem based learning atau PBL, strategi teaching at the right level atau TARL, serta metode seperti pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Media pembelajaran yang digunakan berupa video dan LKPD untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Yang paling esensial, seluruh kegiatan disusun berdasarkan 5 kompetensi utama SEL, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri,
kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Modul ini tidak hanya mencerminkan pemahaman saya terhadap perencanaan pembelajaran, tetapi juga menunjukkan kompeten saya untuk mendukung perkembangan akademik dan sosial emosional peserta didik secara seimbang. Artefak yang ketiga, saya memilih topik 5 aksi nyata. Artefak pada topik 5 aksi nyata dapat dilihat dengan menggunakan scan barcode di sebelah kiri. Pada topik 5 aksi nyata, saya dapat menganalisis bagaimana faktor-faktor seperti emosi, hubungan sosial, dan kesehatan mental mempengaruhi kualitas pembelajaran. Refleksi dan pemahaman mengenai 4 dimensi school well-being, yaitu having, loving, being, dan healthy, memberikan wawasan tentang bagaimana saya sebagai calon guru dapat mengelola emosi dan menciptakan suasana yang mendukung bagi peserta didik dengan latar belakang yang beragam. Dengan demikian, artefak ini relevan dalam mendukung pembelajaran sosial emosional dan pengembangan keterampilan saya dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, baik di kelas maupun dalam interaksi sehari-hari dengan peserta didik dan orang tua. Alur pembelajaran yang selanjutnya yaitu desain inovasi pembelajaran yang terdiri dari latar belakang inovasi, konsep inovasi, tujuan inovasi, alasan memilih inovasi ini, nilai inovasi. Saya memilih kotak pojok rahasiaku sebagai media refleksi emosi peserta didik untuk desain inovasi pembelajaran. Berikut penjelasan alur kenapa saya memilih inovasi tersebut. Latar belakang inovasi. Setelah mempelajari mata kuliah pembelajaran sosial emosional, khususnya topik 5 tentang school well-being dan menerapkan modul ajar PSE, akhirnya saya merumuskan sebuah ide berupa desain inovasi pembelajaran yang berfokus pada kesadaran diri dan regulasi emosi. Saya menyadari pentingnya menyediakan ruang yang lebih privat dan reflektif bagi peserta didik yang belum sepenuhnya terjangkau dalam pembelajaran formal. Banyak peserta didik mengalami perasaan cemas, marah, bingung, atau sedih, namun tidak memiliki saluran aman untuk mengekspresikannya. Hal ini menjadi perhatian saya karena kondisi emosional yang terpendam dapat menghambat proses belajar, interaksi sosial, bahkan kesehatan mental anak. Maka dari itu, lahirlah ide kotak pojok rahasiaku sebagai pelengkap proses pembelajaran sosial emosional di luar sesi formal pembelajaran. Yang kedua, konsep inovasi. Inovasi yang saya rancang adalah kotak pojok rahasiaku, yaitu sebuah media refleksi diri berupa kotak yang diletakkan di sudut kelas, di mana peserta didik dapat menuliskan curhatan, keluh kesah, harapan, maupun perasaan mereka secara anonim. Kotak ini dibuka secara berkala oleh guru, yang kemudian merespon secara kolektif atau tanpa menyebut nama, dalam forum diskusi reflektif seperti circle time atau momen penutup hari. Selanjutnya, tujuan inovasi antara lain menciptakan ruang aman dan bebas penilaian bagi peserta didik untuk menyampaikan isi hati. 2. Menumbuhkan kebiasaan refleksi diri dan kesadaran emosi secara mandiri. 3. Meningkatkan empati guru terhadap kondisi emosional peserta didik secara menyeluruh. 4. Menumbuhkan budaya kelas yang terbuka, suportif, dan penuh kasih sayang. Selanjutnya, alasan memilih inovasi ini. Saya memilih kotak pojok rahasiaku karena 1. Saya percaya bahwa emosi adalah pintu masuk utama untuk pembelajaran yang bermakna. 2. Dalam observasi saya, peserta didik SD sering kesulitan menyampaikan perasaan secara langsung, terutama jika mereka malu, takut, atau bingung. 3. Inovasi ini tidak membutuhkan biaya besar atau alat canggih, tetapi berdampak besar pada kesejahteraan emosional peserta didik.
Yang terakhir, kotak ini menjadi jembatan antar guru dan peserta didik yang tidak terbatas pada konteks akademik, melainkan hubungan manusiawi yang hangat dan penuh empati. Nilai inovasi. Nilai inovasi dalam desain inovasi pembelajaran ini antara lain 1. Sederhana namun bermakna. 2. Bisa digunakan lintas jenjang dan fleksibel. 3. Memperkuat peran guru sebagai fasilitator emosional dan pendengar yang aman. 4. Memberikan ruang aktualisasi untuk prinsip-prinsip PSE dalam praktek nyata. Berikut ini adalah dokumentasi desain inovasi pembelajaran saya. Alur pembelajaran yang keenam. Paradigma makna guru. Sebelum mengikuti program PPG, saya memandang peran guru sebatas sebagai penyampai materi dan pencapai target akademik. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan masih berpusat pada guru tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial emosional peserta didik maupun pentingnya diferensiasi. Kesadaran tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, penguatan karakter, serta relevansi materi dengan kehidupan nyata belum sepenuhnya terbentuk. Setelah mengikuti proses pembelajaran dalam program PPG, saya mengalami perubahan signifikan dalam memahami peran guru. Kini, saya menyadari bahwa pembelajaran harus bersifat holistik, mencakup aspek kognitif, emosional, dan sosial peserta didik. Peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, pendamping, dan teladan. Saya juga semakin peka terhadap pentingnya menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, serta menumbuhkan nilai karakter dan kesejahteraan peserta didik. Program PPG telah memperkuat kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional saya sebagai calon pendidik. Yang terakhir, rencana tindak lanjut. Setelah mengikuti program PPG, langkah lanjutan yang akan saya lakukan adalah mengembangkan kompetensi pendidik secara berkelanjutan melalui pelatihan, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. Pendekatan pembelajaran akan lebih berpihak pada peserta didik, menggunakan strategi berdiferensiasi, serta menanamkan nilai karakter. Refleksi dan evaluasi dilakukan secara rutin untuk perbaikan berkelanjutan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan emosional peserta didik, akan diterapkan kembali kotak pojok rahasiaku sebagai ruang aman ekspresi diri. Pendekatan ini diharapkan membangun komunikasi terbuka, memperkuat hubungan guru dan peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan suportif. Dengan demikian, pemaparan seminar yang dapat saya sampaikan, semoga pengalaman dan desain inovasi pembelajaran yang saya bagikan dapat memberikan inspirasi serta kontribusi positif dalam pengembangan praktik pembelajaran di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.